Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya dari ayat ini juga menyebutkan sebuah kisah. Detik-detik menjelang prosesi penangkapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang nantinya akan dihukum ataupun disalib. Nabi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sanad, kata beliau, riwayat ini riwayat yang sahih. Ya, ujungnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka mari kita simak bersama kisahnya yang kami rangkum dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, bermula kebencian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan mukjizat, mampu ya melakukan ya mukjizat medis, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang penyakit sopak, belang-belang, bahkan menghidupkan orang yang mati. Ya. Ini belum pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, karena zaman para nabi ataupun rasul yang lainnya, mukjizatnya adalah ya apa? Allah berikan tergantung apa yang lagi digandrungi oleh umat-umat tersebut. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang sedang digandrungi adalah ilmu sihir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat sihir ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang sedang digandrungi adalah apa? Dari sisi medis. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa menyembuhkan dan menghidupkan. Dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang booming, yang sedang viral, yang sedang digandrungi adalah syair, lughah, bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang menandingi seluruh karya, hasil, ya keahlian berbahasa dari ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, orang-orang Yahudi tidak suka, benci dengan cara Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdakwah, sehingga Nabi Isa diganggu dimanapun dia berdakwah. Ya, dia dan ibunya Maryam bintu Imran harus berpindah-pindah tempat. Karena diteror oleh orang-orang Yahudi ini. Sampai pada puncaknya, orang-orang Yahudi ini menulis surat kepada Kaisar Romawi. Ya, Raja Romawi yang tertinggi. Ya, dengan cara apa? Menuduh, memfitnah Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan melakukan pemberontakan. Dia sedang mencari pengikut ini. Wahai Raja, wahai Kaisar, untuk memberontak kepadamu nantinya. Mendengar ya barakallahu fikum ya laporan ini, maka marahlah Kaisar Romawi. Dahulu Kaisar Romawi ataupun kerajaan Romawi, Raja Romawi beragama menyembah bintang-bintang. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dia buatlah surat keputusan, dia kirim kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis. Ketika itu Nabi Isa, wilayah dakwahnya di Baitul Maqdis. Dia tulis surat perintah bahwasanya tangkap orang yang bernama Yesua dari Nazaret. Ya. Nazaret, kalau bahasa Arabnya Nasrani, sehingga kalau dikatakan Nasrani itu artinya apa? Dinisbahkan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam dari tempat asalnya Nazar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau Kristen itu tidak ada nama Kristen, istilah Kristen di zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu dihidupkan setelah Paulus tadi yang menghidupkan ajaran kekristenan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, ditulislah surat penangkapan dengan poin-poin perintahnya. Yang pertama, tangkap dia, kemudian pakaikan di atas kepalanya sebuah mahkota dari kawat yang berduri.
Ini disebutkan oleh Imam Al-Kathir. Kalaupun ada kesamaan, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jelas ini dari versi Islam. Pakaikan kawat berduri yang ada di kepalanya. Apa gunanya? Untuk memberi tanda, memberi isyarat. Ini seorang pemberontak. Ya, tidak boleh didekati. Ya, barakallahu fikum. Ya, memberikan simbol tanda ini seorang pemberontak yang akan dieksekusi mati. Jadi kasih tanda. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, dalam surat itu juga tertulis salib dia. Salib dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, eksekusi mati dia, salib dia. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, bergeraklah gubernur di Baitul Maqdis atas perintah tersebut, mengerahkan pasukan Romawi ketika itu menyerbu sebuah rumah yang di sana terdapat Nabi Isa alaihissalam dan 12 pengikutnya, barakallahu fikum. Nah, maka di detik-detik penangkapan ini, ikhwani fillah rahimahumullah, Nabi Isa sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam ingin keluar dari sebuah ruangan menuju para sahabatnya, ya, maka disebutkan oleh Imam Al-Kathir, Nabi Isa mengambil air dari mata air dan membasuhi rambutnya. Ya. Kemudian dia menghadap kepada para sahabatnya dan Nabi Isa alaihissalam menawarkan, siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan nanti dia akan disalib dan dia akan bersamaku nanti di surga. Maka para sahabat itu terdiam. Ya. Namun ada seorang pemuda yang menunjuk, saya bersedia. Tapi Nabi Isa melihat ini masih sangat muda anak ini. Sehingga Nabi Isa kembali menawarkan. Sampai 3 kali Nabi Isa menawarkan, tidak ada satu seorang sahabat yang berusia dewasa bersedia untuk disalib ketika itu. Diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi lagi-lagi sang pemuda ini menunjuk dirinya, saya bersedia. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kalau memang demikian, Allah lah yang telah menakdirkanmu untuk diserupakan denganku, dan engkau akan bersamaku di surga nanti. Maka ikhwani fiddin rahimahullah, sebelum itu ataupun setelah itu, Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada 12 hawariyinnya, para sahabatnya, pengikutnya, dia akan mengatakan, kalian nanti akan mendustaiku, mengkufuriku pada 12 tempat, 12 kejadian, 12 peristiwa. Barakallahu fikum. Ya, nah, ya, nanti akan kita sebutkan salah satunya di akhir. Setelah itu, ikhwani fillah rahimahumullah, seketika itu dipersaksikan oleh 12 para sahabatnya tadi. Nabi Isa mengalami rasa kantuk yang sangat. Dan Nabi Isa tertidur. Kemudian terbukalah atap rumah tersebut, salah satu atap rumah tersebut. Dan Nabi Isa pun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah naik ke langit, didobraklah rumah tersebut. Barakallahu fikum. Dan ketika itu langsung dilihat sosok pemuda tadi yang sudah diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa persis. Ya. Dan dia pun langsung ditangkap. Kejadiannya terjadi di hari Jumat. Setelah ba'dal asar, na'am, dan langsung dieksekusi, disalib ketika masuk waktu maghrib ataupun bisa dikatakan sudah masuk hari Sabtunya. Sehingga mungkin dalam umat Kristiani mereka merayakan hari Jumat Agung, demikian pula ibadahnya adalah hari Sabtu. Barakallahu fikum. Nah, kita akui, karena ini riwayat yang sahih. Maksudnya peristiwanya, bukan perayaannya, peristiwanya di hari Jumat ba'dal asar dan masuk di hari Sabtu eksekusi pemuda tadi. Ingat, pemuda tadi yang diberikan mahkota kawat berduri tadi yang disalib di kayu salib tersebut. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Di dalam ajaran kekristenan, mereka mengakui tatkala yang mereka akui Yesus tentunya, Nabi Isa alaihissalam ketika disalib mengucapkan. Ini penting kalimat ini. Diucapkan ikhwani fiddin rahimakumullah, dia mengucapkan ilahi, ilahi, lima salabtani.
Wahai Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini kalimat ini penting untuk disyarah. Bagaimana maksudnya? Kalau mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, mengapa dia katakan ilahi, Tuhan, Tuhanku. Ya, barakallahu fikum. Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau tidak selamatkan aku? Ini satu poin. Poin yang kedua, kalau dia anak Tuhan, kalau tadi dia Tuhan, kok Tuhan mati di kayu salib? Kalau Tuhan mati, berarti siapa yang menguasai dunia ini? Siapa? Iblis, laknatullah alaih. Iblis yang akan menjadi Rabb. Kalau keyakinan Tuhan itu mati. Ya, barakallahu fikum. Kalau keyakinan anak Tuhan yang mati, sungguh tega Tuhan. Tuhan, anak orang saja, Ismail alaihissalatu wassalam, ini anaknya orang, anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala ingin disembelih oleh ayahnya, Allah ganti dengan domba. Ini anak orang lain. Lalu bagaimana anaknya sendiri? Kok tidak diselamatkan? Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, dari sisi ini, barakallahu fikum, kalimat yang bisa menghujam ya keyakinan khurafat ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang disalib itu adalah seorang pemuda yang tidak disebutkan dalam namanya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya itu yang bernama Yudas Iskariot, tapi riwayatnya kata Imam Ibnu Katsir aneh. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena sosok ini bersama Nabi Isa alaihissalam di jannah. Dia berarti orang saleh, bukan pengkhianat. Ya, barakallahu fikum. Akan bersama Nabi Isa alaihissalam ya, di surga nanti, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang 12 tempat di mana nantinya mereka itu akan mendustai Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya ikhwani fiddin rahimahumullah, dari 12 sahabat ini mereka berpecah menjadi 3 sekte. Sekte pertama disebut sebagai sekte Ya'qubiyah. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Sehingga dalam dakwah mereka katakan, dahulu kami pernah bersama Tuhan, kemudian dia naik ke langit. Sekte yang kedua bernama sekte Nusraniyah. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sehingga tatkala mereka berdakwah, mereka mengatakan, dulu kami pernah bersama anak Tuhan, lalu dia naik ke langit. Dan sekte yang ketiga, inilah sekte kaum muslimin yang menjadi sahabat, masih sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka dalam dakwahnya mengatakan, dahulu kami pernah bersama seorang Nabi dan Rasul, kemudian dia naik ke langit. Ya. Jadi dari ketiga statement sekte ini, persamaannya apa? Perbedaannya tadi ya. Persamaannya apa? Persamaannya semuanya meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Tidak ada yang meyakini disalib. Kenapa? Karena mereka semua mempersaksikan dengan mata kepala mereka naiknya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Sehingga yang menyangka Nabi Isa alaihissalam mati di kayu salib adalah mereka yang datang. Pengikut Nabi Isa yang barakallahu di luar itu, yang tidak melihat peristiwa ini. Baik orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, demikian pengikut-pengikut yang lainnya, yang bukan bagian daripada sahabat, 12 sahabat tersebut, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi mereka ini, barakallahu fikum. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka itu benar-benar berada di dalam keraguan. Keraguan. Sebenarnya mereka tadi ragu. Orang-orang Romawi yang menangkap, orang-orang Yahudi yang melihat, menyaksikan disalib. Demikian pula pengikut Nabi Isa yang ketika itu melihat yang hati yang paling dalam itu ragu terhadap sosok yang disalib ini. Ragu mereka. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan yakinlah, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat, di kalimat yang berikutnya, ma qataluhu yaqinan, dan mereka pun tidak
mereka pun membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan keadaan tidak yakin. Dan ayat ini mengandung makna seluruh sampai akhir zaman. Orang yang mengikuti kekristenan sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam mereka tidak yakin bahwasanya Nabi Isa itu mati di kayu salib. Ini Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita melihat, Masya Allah, orang Kristen beribadahnya rajin sekali, yakin. Lubuk hati mereka yang paling dalam, fitrah mereka itu sebenarnya tidak yakin. Tapi mungkin faktor gengsi, faktor doktrin ataupun selainnya sehingga mereka mengubur fitrah itu. Barakallahu fiikum. Nah, dan di akhir rahimahullah perlu kami perjelas juga, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga, Ustadz, berarti Paulus itu sama dengan Paus? Kita katakan beda. Paulus sendiri, Paus tersendiri. Paus itu adalah barakallahu fiikum pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Jadi mereka berkeyakinan dulu Nabi Isa alaihissalam menitipkan kunci surga kepada Petrus, sahabatnya yang bernama Petrus. Ya, barakallahu fikum. Dan disuruh memerintahkan untuk membuat sebuah tempat peribadahan gereja. Ini versi mereka tentunya. Sehingga penerus Petrus adalah mereka, para paus-paus ini. Merekalah menurut keyakinan umat Katolik, merekalah yang memegang kunci surga. Barakallahu fikum. Nah, jadi mereka yang mengatur gereja di seluruh dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi beda. Paulus yang menulis ya perubahan-perubahan ajaran Nabi Isa alaihissalam khususnya di Perjanjian Baru. Banyak tulisan Paulus. Dan salah satunya adalah mungkin ajaran terhadap kunci surga tadi yang diwarisi terus oleh paus yang kesekian. Jadi ingat, paus itu bahasa Belanda. Jadi yang dikenal hanya di Belanda dan di Indonesia. Kita mungkin mengenalnya karena dijajah Belanda. Tapi ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah the Holy Father. Ya, bahasa Latinnya Papa atau Pope. Ya, barakallahu. Paus itu dikenal di Indonesia dan di Belanda saja karena itu bahasa Belanda, paus. Ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya the Holy Father. Ya, wallahu taala alam bissawab. Jadi kalau dia di Amerika misalnya di luar negeri kita bilang paus nggak ngerti orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab. Al-afu minkum alal italah. Sudah datang waktu Isya, maka kita cukupkan pada pertemuan kali ini yang intinya ikhwan fillah rahimakumullah. Ajaran Islam sangat-sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sesuai dengan kodrat takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.